Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya. Sudah sekian lama saya tidak melakukan update terkait dengan materi soal uji kompetensi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjawab soal uji kompetensi. Masih bersama saya Hendy Kanduru dan persembahan dari kanduru.net. Teman-teman sekalian, kemarin saya melakukan tryout dengan soal 180 soal dengan peserta 131 orang. 131 orang dengan hasil seperti ini. Ini di kelas kami ini rata-ratanya 98,3. Artinya 98,3 itu jauh dari kompeten, di atas maksudnya. Nah, ini sangat menarik. Dan ada ini sangat ekstrim. 26%, ada hanya benar 26, tapi juga ada yang benar 151. Wih, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dengan mediannya 98. Ini kurva normal ya. Masih di atas kurva normal. 98 nilai tengahnya ya. Terus kemudian apa yang menjadi kesalahan mereka atau apa yang mereka lakukan sehingga ada yang 26, ada juga yang 151. Contoh soal yang saya berikan adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan BAB cair sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan turgor jelek, mata cekung, BAK kuning, pekat, tanda pita tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 110, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Pasien direncanakan akan diberikan 3000 ml cairan dalam 24 jam. Berapa tetes per menit cairan yang akan diberikan pada kasus tersebut? Dihitung, kalau kita lihat ada 105 orang menjawab dengan benar dari 120 orang. Ini ternyata ada beberapa orang yang tidak menjawab ini dari 131 itu. 105 orang dari 120, ada satu orang yang salah. Kemudian yang salah itu ada 1 orang, 13 orang, 15 orang yang salah. Karena 105 orang ternyata benar. Jawabannya 42 atau 87,5%. Pertanyaannya kemudian, dari mana dapat itu? Dari mana dapat 42? Nah, caranya gini, cara menjawabnya. Rumusnya yang saya gunakan adalah jumlah cairan dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi lama pemberian. 3000 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi 24. Dimasukkan kan rumusnya tadi. 6 kali 7, 42. Jadi jawabannya adalah 42 tetes per menit. Sangat mudah dibanding dengan rumus yang biasa digunakan. Kemudian soal yang kedua. Di soal yang kedua di UGD settingnya laki-laki berusia 27 tahun dibawa ke UGD dengan trauma kepala karena kecelakaan. Hasil pengkajian didapatkan GCS7. GCS7 ini merupakan sudah indikasi dari intubasi. Esimosi di belakang telinga, rinoria, ortoria, suara snoring. Suara snoring menunjukkan ada jatuh lidah ke belakang. Di sini menunjukkan juga adanya kemungkinan fraktur dasar tengkorak. Poinnya di sini, napasnya 30, nadinya tinggi banget, saturasinya 82. Apakah tidak ada perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ingat, tindakannya adalah apa? Di sini hanya 62 orang dari 123 orang yang memiliki jawaban yang benar. Yang lainnya salah. Menyedihkan, setengahnya kurang, setengahnya lebih lah ya, setengahnya salah. Padahal ini prinsip. Coba kita cari jawabannya.
Ini cara menolong pasien dengan trauma digunakan dengan istilah DRABC. DRABC, pasien mengalami risiko fraktur dasar tengkorak, berarti tindakan kita adalah membuka jalan napas dengan menggunakan jaw trans. Ya, jaw trans. Jelas ya? D-nya apa? Danger. L-nya respon, A-nya airway, breathing, circulation. Itu sudah jelas. Soal yang ketiga atau yang selanjutnya, seorang laki-laki berusia 27 tahun dibawa ke UGD dengan trauma kepala karena kecelakaan. Hasil pengajian dapat GCS 7. Ini sama. Nah, tadi saya bilang GCS 7 adalah indikasi untuk diberikan intubasi. Tapi di sini kasusnya ya, pasien direncanakan dilakukan intubasi. Yang ada hanya teman pasien. Mereka mengatakan menunggu keluarga pasien. Ini pasiennya sudah seperti ini, disuruh menunggu, kemudian saturasi oksigennya seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah life saving. Life saving adalah tujuan untuk menyelamatkan seseorang. Maka tindakan yang diambil kalau ini dilakukan intubasi, maka beneficient yang harus dilakukan. Dan syukur alhamdulillah, ini ada 57,5%. Ini benar jawabannya. Senang saya melihat jawabannya. Ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, di mana soal-soal etik merupakan soal-soal yang saya kategorikan sebagai soal bonus karena mudah untuk menjawabnya, kasusnya juga mudah untuk dimengerti. Cara jawabnya, life saving merupakan tindakan utama. Tindakan intubasi jauh lebih penting dibanding menunggu, sehingga etik di sini adalah beneficient. Ya. Yang berapa? 4 ya. Seorang perempuan berusia 36 tahun dengan G4P2A1 datang ke poliklinik kebidanan kandungan. Hasil pemeriksaan didapatkan HPHT 20 Maret 2017. TFO 21 cm pada fundus uteri teraba bokong, posisi panggul kiri beserta kepala dan belum masuk ke pintu atas panggul. Berapakah taksiran usia kehamilan klien tersebut? Hanya 98 dari 121 mendapatkan tanggapan yang benar. Sisanya salah. 81% saja yang benar, yang 19% laut ya. Ya. Cara menjawabnya gini. Ini rumus saya. Rumus saya adalah TFU kali 2 dibagi 7. Atau rumus textbook adalah 3 TFU dibagi 3,5. Bagi saya, membagi dengan koma-koma kayak gini, ini memusingkan. Makanya saya buat modifikasi saja, diturunkan saja. Jadi 21 kali 2 menggunakan rumus saya saja. Dibagi 7 adalah 42 kali bagi 7 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6 bulan. Mudah sekali. Sangat mudah jika Anda tahu cara menjawabnya. Yang selanjutnya nih, masih maternitas. Seorang perempuan berusia 38 tahun datang ke poliklinik KB untuk pemasangan alat kontrasepsi. Dia mengatakan ingin memasang IUD dengan alasan IUD bisa tahan lebih lama dan pasien tidak menginginkan memiliki anak lagi. Perawat yang bertugas melakukan pemasangan IUD tersebut, apakah pendidikan kesehatan awal yang tepat bagi pasien? 91,8% jawabnya benar, menjelaskan efek samping dari pemasangan IUD. Ya, nah ini yang menjawab menjelaskan kerugian lebih baik bagi pasien IUD, pasien menjadi resiko dari pemasangan IUD. Jangan lupa subscribe supaya Anda mendapat langganan materi-materi yang saya berikan sehingga Anda mendapatkan kesempatan lebih baik untuk menjadi kompeten dengan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang saya berikan. Lanjutkan. Kalau sudah subscribe, kita lanjutkan. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat dengan penyakit dalam dengan gelombang BAB cair sejak 2 minggu yang lalu. Mulut berjamur. Hasil pengkajian, pasien memakai obat teralang suntik dan penyuka sesama jenis. LSL.
laki suka sama laki. 2 bulan yang lalu pasangannya meninggal karena HIV/AIDS. Pasien meminta perawat untuk merahasiakan penyakitnya kepada keluarganya dan perawat menyetujuinya. Apa prinsip etik yang harus dijalankan? Kuncinya di sini adalah pasien meminta, perawat menyetujui. Jadi hanya 71,9 pada muda ini. Kenapa jadi beneficient? Kok bisa jadi autonomi? Kok bisa veracity? Non efisien. Jangan-jangan tidak paham apa artinya ini. Ayo yang tidak paham acukan tanganmu. Cara menjawabnya begini. Kunci dari kasus tersebut adalah pasien meminta perawat untuk merahasiakan. Banyak salah tulis tuh. Penyakitnya dan perawat menyetujuinya, artinya perawat harus memegang janji. Itu fidelity. Keep promise. Selanjutnya adalah seorang laki-laki 59 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CHF sejak 5 tahun yang lalu. Hasil pengkajian kaki udim dan kering, pasien tidak bisa tidur karena sering sesak, pasien nafas sesak saat bicara, makan diberikan tidak habis, dan lain sebagainya. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Pada kasus tersebut. Hanya 76 atau 64,4% yang benar. Jawabannya, skala fungsional dari New York Heart Association menunjukkan skala 4. Artinya, pasien berada pada posisi beraktivitas ringan pun mengalami kesesak. Sehingga pendidikan kesehatan yang sesuai adalah aktivitas pada pasien CHF. Clear ya? Mudah. Ini dipersembahkan oleh kanduru.net. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di kanduru.net itu ada tryout. Silahkan Anda mencoba untuk mengisi tryout sehingga Anda mendapatkan kesempatan untuk mengetahui lebih dini kemampuan diri Anda. Sekali lagi, salam kompeten. Demikian dari saya, Eni Kanduru.